Sebelum kita melaksanakan ibadah Jumat, alangkah lebih baiknya saf terdepan kita isi terlebih dahulu untuk keutamaan salat ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar alladzi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'az wal iddikar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du.
فيا أيها المسلمون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan dan nikmat kesehatan, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan dari daerah dan faktor-faktor lainnya. Kemudian salawat dan salam kita juga berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan sebuah prinsip dalam Islam, yaitu prinsip untuk sangat menghargai waktu, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai batasnya nanti dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, khatib berwasiat untuk kita bersama. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan melihat bagaimana perkembangan masa dari awal kita lahir sampai pada saat sekarang ini, dan diharapkan apakah setiap harinya kita telah meningkatkan keimanan kita telah memajukan daerah kita, atau malah sebaliknya. Hadirin sidang jemaah Jumat, jika kita lihat pada saat sekarang ini, pada tahun 2024 telah sampai masanya 79 tahun negara kita merdeka. Dalam waktu yang 79 tahun tersebut, negara kita masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang. Padahal ketika kita lihat bagaimana negara lain, misalnya sebagai sebuah contoh, ada namanya Burj Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab. Dalam waktu 40 sampai 50 tahun negara yang gersang bisa menjadi maju, padahal sumber pendapatannya hanya dari persoalan minyak saja. Kemudian sama halnya dengan perkembangan negara Indonesia pada tahun 1945. Sama merdekanya, sama pembangunannya, itulah daerah atau negara Jepang. Pada masa itu Hiroshima dan Nagasaki sama-sama dibom. Pada tahun 1945 sama-sama pembangunannya dengan negara kita. Namun pada saat sekarang ini, mana yang telah baju? Apakah Jepang atau kita? Apakah negara yang lain ataukah kita? Ternyata 79 tahun pada saat sekarang ini, dari masa pergantian pemimpin-pemimpin sampai pada saat sekarang ini, orang kaya masih semakin kaya, orang miskin masih semakin miskin. Apa faktor penyebabnya? Apakah kita telah merugi atau tidak? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya telah dijawab oleh Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Dan itulah ayat yang khatib bacakan pada bagian awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal as, demi masa, waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan selama 79 tahun merdeka ini, pada dasarnya kita telah merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun merugi dalam hal apa? Illa, dalam hal ini ketika orang-orang yang tidak merugi, kata Nabi, kata Allah, illa, kecuali allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan pertanyaannya lagi adalah, sudahkah meningkat keimanan kita dari waktu ke waktu? Sudahkah meningkat keimanan kita dari masa ke masa? Dan sudahkah maju daerah kita karena keimanan yang kita tingkatkan tadi? Kalau kita lihat, negara kita mayoritasnya adalah umat beragama Islam, tetapi prinsip-prinsip Islam tidak kita praktekkan. Keimanan-keimanan, ketakutan-ketakutan terhadap Tuhan tidak lagi kita praktekkan. Sehingga korupsi merajalela. Faktor keadaan korupsi tadi adalah keimanan kepada Allah yang begitu lemahnya.
Padahal dalam Islam ada sebuah prinsip yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika seandainya kita tidak dapat melihat Allah, maka sungguh Allah lah yang melihat kita. Sehingga kita dalam keadaan sendiri atau kita dalam keadaan beramai-ramai, kita pun akan tetap berbuat kebaikan. Namun dalam hal ini orang yang melakukan korupsi, secara sembunyi-sembunyi dia lakukan korupsi tadi. Karena apa? Keimanan yang lemah kepada ajaran Islam. Keimanan yang lemah kepada Tuhannya sendiri. Padahal kita mayoritas beragama Islam. Kalau kita lihat sejarah, pada tahun 1978 ada orang yang tidak beragama Islam, namanya adalah Michael Hart. Dia mengatakan tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini dari masa Nabi Muhammad sampai pada saat sekarang ini, itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diletakkan pada bagian yang pertama sekali. Karena dengan prinsip-prinsip keislamannya, Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun dapat memajukan sebuah negara. Namun pertanyaannya, kita telah mayoritas beragama Islam, 79 tahun kita telah merdeka, kita mayoritasnya Islam, tetapi kita masih negara yang berkembang, orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Dan salah satunya adalah keimanan kita yang masih kurang. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, illal ladzina amanu. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak dalam kategori orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa amilus shalihat, yaitu orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Dan masalah yang terjadi pada saat sekarang ini adalah orang yang memandang amalan soleh adalah amalan khusus di masjid saja. Yang amalan soleh adalah khusus dalam persoalan ibadah saja. Tidak. Yang menjadi amalan soleh dalam hal ini adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan amalan-amalan soleh yang sampai waktu kita habis di atas dunia ini, namun pahala atau amalan soleh tersebut masih mengalir kepada kita, itu adalah amalan soleh yang terkait dengan amalan dengan sesama manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza matal insan, ketika manusia itu telah meninggal, in qata'a amaluhu, terputus segala amalnya. Kita melaksanakan solat sampai kita meninggal. Kita berpuasa sampai kita meninggal. Kita naik haji pun sampai kita meninggal ibadahnya. Namun kata Nabi, semuanya itu terputus sampai kita meninggal, illa min salasah, kecuali dari 3 perkara. Dan 3 perkara tersebut hubungannya dengan manusia, amalan-amalan dengan manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan Nabi Muhammad sangat menghargai ilmu. Pertanyaannya, kita bagaimana? Negara kita, apakah yang kita hargai adalah orang yang berilmu ataukah orang yang kaya? Apakah kita menghargai orang yang berilmu atau orang yang memiliki jabatan? Yang kita hargai pada saat sekarang ini adalah ketika dia memiliki keuangan yang tinggi, kita sangat menghargainya. Ketika dia tidak memiliki keilmuan, ketika dia memiliki keilmuan tetapi tidak dari segi keuangan, kita malah mendengarkan dan membiasakannya saja. Padahal ilmu dalam Islam sangatlah penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ada dalam masa perperangan, ada sebagian anak muda yang Nabi perintahkan adalah ketika masa peperangan tersebut sebagiannya tidak ikut berperang, yaitu menuntut ilmu. Dan itu dipraktikkan oleh negara-negara luar. Orang Jepang misalnya, ketika bom Hiroshima dan Nagasaki, yang ketika setelah Hiroshima dan Nagasaki itu luluh lantah, yang dicari oleh pemimpin pertama sekali adalah guru-gurunya siapa, guru-guru yang masih hidup siapa. Namun pada saat sekarang ini di negara kita lihat bagaimana penghargaan kita kepada guru-guru kita. Yang guru semakin lama semakin tersepit, orang kaya semakin kaya, ketika kita berdagang harga semakin melambung, tetapi gaji-gaji guru tidak kita naikkan, tetapi gaji-gaji guru tidak kita sejahterakan. Apa yang akan terjadi? Orang tidak ada niatan untuk menjadi seorang pendidik lagi.
Apa yang akan terjadi? Generasi-generasi depan masa akan datang adalah masa-masa generasi yang lemah. Dan Allah telah memperingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Takutlah kita tinggalkan generasi-generasi lemah pada masa yang akan datang. Salah satu yang lemahnya tadi adalah lemah dari segi ilmu pengetahuan. Padahal dengan yang namanya ilmu yang bermanfaat tadi, kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak merugi. Karena apa? Selepas kita meninggal sekalipun, kita akan melaksanakan, akan mendapatkan yang namanya pahala-pahala bahkan sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu amalan-amalan yang tidak akan putus bahkan sampai habis waktu kita adalah waladun salih yad'u lahu. Itulah pentingnya dalam Islam seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana caranya agar seorang anak bisa mendoakan kedua orang tuanya kalau tidak memiliki ilmu tentang persoalan agama? Maka atas dasar itu tanggung jawab bagi seorang bapak kepada istri dan anaknya adalah untuk mendidiknya. Sehingga amalan-amalan soleh dalam ajaran Islam tidak hanya dalam persoalan ibadah solat saja, tetapi ketika kita mendidik anak sekalipun itu juga dikategorikan sebagai amalan-amalan soleh. Maka dalam persoalan itu, ketika kita telah diberikan amanah sebagai seorang bapak, ketika kita diberikan amanah sebagai seorang guru, ketika kita telah diberikan amanah sebagai orang kaya, mari kita bantu saudara-saudara kita. Mari kita didik anak-anak kita. Mari kita berikan ilmu kepada saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang-orang yang tidak merugi yaitu adalah wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah orang-orang yang menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam kesabaran. Yang menjadi masalah pada saat sekarang ini adalah beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilu. Namun pada saat sekarang ini banyak yang telah salah sesuai dengan tidak menyalahi kodrat yang telah diatur pada masa sebelumnya. Pada saat sekarang ini kita lihat ada PNS yang malah ikut dalam konteks yang namanya pemilu pada saat sekarang ini, sehingga PNS sekalipun tidak lagi netral. Ada ulama, ada dai yang juga berprinsip seperti itu, sehingga ketika dalam persoalan dakwah sekalipun dia pun ikut memenangkan sebuah calon. Dan ketika kita di tengah-tengah masyarakat, banyak yang terjadi, salah satunya adalah suap menyuap. Dalam Islam jangan itu kita praktekkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bil haq. Mari kita tolong menolong dalam kebenaran. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat ada orang yang suap menyuap di atas muka bumi ini, suap kita, disuap ketika kita sampai kepada rumah kita, apa yang kita pilih adalah orang-orang yang tidak berbuat keburukan tadi. Yang kita pilih adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan kita pilih orang yang mengajak kepada keburukan. Salah satunya adalah orang yang saling tolong menolong dengan cara suap menyuap. Untuk itu hadirin sidang jemaah Jumat, untuk memperingati bahwa pada saat sekarang ini 79 tahun kita merdeka dan 5 tahun yang akan datang itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Mari kita sama-sama pilih pemimpin kita. Pemimpin kita pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang memahami prinsip-prinsip Islam tadi. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang dapat memajukan negara-negara kita. Siapa pemimpinnya? Itu tergantung kepada pemikiran kita masing-masing. Mari kita resapi dalam hati kita siapa yang akan terbaik bagusnya. Untuk itu kita harapkan mudah-mudahan di 5 tahun yang akan datang kabupaten kita bisa menjadi kabupaten yang maju. Di 5 tahun yang akan datang provinsi kita bisa menjadi provinsi yang maju. Dengan apa? Mempraktekkan prinsip-prinsip keislaman tadi. Untuk itu hadirin sidang jemaah Jumat, sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, pertama sekali Allah katakan marilah hargai yang namanya waktu, dan Allah sangat bersumpah dengan persoalan waktu. Dan pada dasarnya seluruh umat manusia ini berada dalam keadaan kerugian kecuali dari 3 perkara tadi, yaitu orang yang selalu meningkatkan keimanannya. Yang kedua adalah orang yang selalu berbuat amalan-amalan soleh, termasuk amalan solehnya tadi adalah orang yang memberikan sedekah, orang yang memberikan ilmu, dan orang yang mendidik anak-anaknya.
Kemudian yang ketiga, yang ciri-ciri orang yang tidak dalam keadaan merugi adalah orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kesabaran. Untuk itu, ketika kita akan melakukan pemilihan nanti, mari kita tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mari kita pilih pemimpin yang baik. Ketika ada orang yang berbuat curang, mari kita serang orang tersebut dengan cara apa? Mencegah perbuatan-perbuatan seperti itu. Diharapkan mudah-mudahan daerah kita dapat menjadi daerah yang maju di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal murhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.